Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depar Aditya Putra. Saya dari TPPN 1B. INIM saya 190307074. Di sini saya akan mempresentasikan tugas termodinamika tentang penerapan zat warna metal orange atau MO dalam larutan oleh kitosan. Yang pertama adalah daftar isi. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah tujuan, yang ketiga adalah metode analisis yang berisi menganalisis limbah tekstil dengan bahan kitosan. Yang keempat adalah hasil dan pembahasan, dan yang kelima adalah kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Salah satu penghasil limbah cair adalah industri tekstil, terutama pada proses pewarnaan. Dalam proses pewarnaan, tekstil banyak menggunakan air, maka jumlah air yang hilang tersebut diduga merupakan limbah cair yang pada akhirnya akan mencemari air sungai atau perairan yang menerimanya. Air limbah tekstil ini bisa dibuang ke perairan selain menyebabkan air mempunyai tingkat warna yang tinggi, juga akan menyebabkan kenaikan BOD yang nyata. Gupta, DKK 1988. Zat warna metil orange merupakan zat warna anionic yang sering disebut dengan zat warna asam, yang sangat berguna sebagai larutan indikator asam bagi kepentingan analitik di berbagai laboratorium kimia. Laboratorium yang bersangkutan terus-menerus akan membuang zat tersebut ke lingkungan. Zat warna metil orange secara perlahan akan mencemari lingkungan sekitar laboratorium. Berdasarkan kenyataan bahwa warna zat metil orange secara perlahan akan mencemari lingkungan, laboratorium kimia dan penelitian terdahulu, maka diajukan suatu absorben alternatif yang digunakan, yaitu kitosan. Kitosan merupakan hasil destilasi kitin, yaitu kitin yang telah mengalami penghilangan gugus asetil. Tujuan yaitu mengatasi serta mengetahui proses penanggulangan pencemaran perairan dengan bahan kitosan. Metode penelitian. Populasi dan sampel penelitian ini dilakukan melalui pengamatan di lapangan maupun eksperimen langsung di laboratorium. Dalam penelitian ini, kitosan yang digunakan adalah kitosan sigma dengan derajat destilasi 85% pada populasi bersifat homogen, maka sampel dalam penelitian ini adalah cuplikan-cuplikan yang diambil secara acak. Sebagai model limbah, zat warna metil orange dibuat larutan zat warna metil orange dalam larutan air. Variabel penelitian. Sesuai dengan tujuan, maka variabel dalam penelitian ini adalah komposisi kitosan sebagai variabel bebas dan kapasitas serta energi absorpsi kitosan sebagai variabel terikat. Adapun kapasitas dan energi absorpsi ditunjukkan dengan mempelajari pengaruh konsentrasi awal larutan zat warna metil orange pada pH 4,8 terhadap penyerapan metil orange oleh kitosan. Alat penelitian. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah gelas ukur, labu takar, labu Erlenmeyer, pipet tetes, pengaduk, corong, kertas saring, raca analitik, pengaduk magnetik, penggocok merah keras, botol patielin, spektroskopi inframerah FTIR 8201 PC, spektroskopi UV vis dengan X sama dengan 460 nanometer. Bahan penelitian. Bahan yang digunakan adalah kitosan sigma dengan derajat destilasi 85%, lalu buffer fosfat, dan larutan zat warna metil orange dengan berbagai konsentrasi. Cara kerjanya bisa dilihat sendiri. Lalu metode analisis data. Data hasil penelitian selanjutnya dianalisis secara deskriptif. Data kapasitas absorpsi diolah dengan menggunakan model absorpsi isoterum Langmuir. Dari kurva linearitas persamaan 4 diperoleh harga B atau kapasitas absorpsi yang selanjutnya digunakan untuk menghitung energi adsorpsi atau E. Berdasarkan kedua kurva tersebut dapat disimpulkan harga kapasitas dan energi absorpsi metil orange yang merupakan tujuan penelitian. Hasil dan pembahasan. Karakteristik kitosan sigma 85% destilasi pada penelitian ini. Sampel yang digunakan adalah kitosan sigma dengan derajat destilasi 85%. Karakteristiknya menggunakan spektroskopi inframerah FTIR 82101 PC dengan A 400 sampai 800 nanometer yang ada di Laboratorium Kimia Organik UGM Yogyakarta. Spektrosan sigma dapat dilihat pada gambar 4.
Berikut adalah gambarnya, bisa dilihat sendiri. Kita langsung saja. Ini gambar 5, pengaruh konsentrasi terhadap absorpsi MO pada waktu interaksi 4 hari. Pada gambar 5, tampak bahwa secara umum absorpsi MO semakin tinggi dengan meningkatnya konsentrasi awal larutan. Kemudian absorpsi berkurang secara perlahan-lahan. Kenaikan konsentrasi awal larutan berikutnya praktis tidak menaikkan absorpsi MO. Absorpsi MO pada absorben ketosan tampak terjadi peningkatan. Absorpsi relatif tajam sampai horizontal terjadi pada konsentrasi 1 kali 10⁻⁶ M hingga 1 kali 10⁻⁴ M dengan absorpsi sebesar 0,2873 mg per gram, 0,9421 mg per gram, 2,634 mg per gram, 12,8607 mg per gram, 27,0593 mg per gram ketosan. Spektra juga menginformasikan bahwa ketosan terdapat gugus aktif amina yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan gugus aktif amida. Data absorpsi MO pada absorben di ketosan menunjukkan pola kurva absorpsi yang hampir sama dengan bentuk isoterm Langmuir. Kenaikan konsentrasi diikuti dengan meningkatnya jumlah zat yang teradopsi hingga tercapai keadaan kesetimbangan. Pengolahan data dengan menggunakan persamaan Langmuir diperoleh kurva linear Cm terhadap Cx. Dengan menggunakan persamaan regresi linear diperoleh harga afinitas absorpsi atau K, kapasitas absorpsi atau B, dan energi absorpsi atau E. Data selengkapnya hasil penelitian pengaruh konsentrasi terhadap absorpsi MO dapat dilihat pada tabel 1. Berikut tabelnya dapat dilihat sendiri. Lalu lanjut. Menurut ahli, menurut Adamson 1990, batas minimal absorpsi kimia adalah 20,92 kJ per mol. Berdasarkan liniatur tersebut, maka energi absorpsi MO pada absorpsi ketosan dapat dikategorikan sebagai energi absorpsi kimia. Menurut Stum dan Morgan 1981, dalam proses absorpsi terdapat berbagai macam gaya intermolekuler yang sangat menentukan jenis absorpsi yang berlangsung, yang diantaranya adalah gaya elektrostatik. Gaya elektrostatik merupakan gaya yang timbul akibat terjadi tarik-menarik antara ion-ion yang bermuatan berlawanan, dan merupakan gaya yang berperan terhadap kecenderungan ion-ion terikat pada permukaan absorben yang bermuatan berlawanan. Gaya elektrostatik akan menghasilkan ikatan ion. Kesimpulan, berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian, dapat disimpulkan kapasitas absorpsi MO pada absorben ketosan adalah sebesar 8,9839 kalikan 10⁻⁵ mol per gram ketosan, dan energi absorpsi adalah 35,8783 kJ per mol. Daftar pustaka. Dari PPT yang saya jelaskan ini dapat disimpulkan bahwa limbah cair dari industri tekstil sangat berbahaya bagi perairan karena dapat membuat pencemaran perairan, dan warna yang menyebabkan air mempunyai tingkat warna yang tinggi juga akan menyebabkan kenaikan BOD yang nyata. Selain merusak BOD, juga akan mengurangi tingkat DO, oksigen terlarut. Oksigen terlarut di sini sangat penting karena oksigen sangat berpengaruh bagi ekosistem di dalam perairan, seperti ikan, kepiting, udang, dan lain sebagainya. Juga dapat mempengaruhi fotosintesis dalam air, sehingga dalam membuang limbah industri tekstil harusnya terdapat penyaringan atau penyuluhan terhadap masyarakat, sehingga hasil limbah tekstil yang dikeluarkan oleh laboratorium atau perusahaan-perusahaan tekstil lainnya tidak dibuang secara sembarangan ke perairan sumber mata air di daerah tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila terjadi kesalahan dalam tutur kata. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.